Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Siti Purnama, pengajar mata pelajaran bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon, dan saya akan melaksanakan pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Pengimbasan program guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM di lingkungan SMP Negeri 1 Cirebon. Latar belakang, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat peringkat Program for International Student Assessment or PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi Asesmen Nasional atau AN. Sedangkan kompetensi yang diukur dalam AKM adalah kompetensi AKM meliputi literasi membaca yang terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam konten terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Sementara dalam proses kognitif ada menemukan informasi, ada interpretasi dan integrasi, dan juga evaluasi dan refleksi. Sementara dalam konteks terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang terdiri dari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan instrumen asesmen nasional terdiri dari 3, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang termasuk asesmen kompetensi atau minimum AKM adalah mengukur kompetensi berdasarkan literasi membaca dan numerasi siswa. Sedangkan survei karakter yakni mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sementara survei lingkungan belajar adalah mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM itu hanya 2, yakni literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji 1. Keterampilan berpikir logis dan sistematis, 2. Keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, dan 3. Keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kompetensi yang diukur dalam AKM terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yakni bilangan, pengukuran dan geometri, data dan kepastian, serta aljabar. Sedangkan perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional adalah dalam ujian nasional atau UN, ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. 2. Ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. 3.
Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. 4. Model soal ujian nasional pilihan. Model soal ujian nasional adalah pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Sementara ujian nasional juga mengevaluasi murid secara individu. Dalam asesmen nasional atau AN, 1, asesmen nasional memotret input, proses, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. 2. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. 3. Pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. 4. Asesmen nasional juga dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK, dan dimulai dari kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Kenapa harus AN, bukan UN? Kenapa harus AN? Ya, di antaranya alasannya adalah 1, butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dalam abad 21, sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Jadi harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam program belajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. 2. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. 3. UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Sementara tujuan dan manfaat asesmen nasional atau AN adalah 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencari tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Bentuk dan teknis pelaksanaan AN atau asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yakni asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara dalam asesmen kompetensi minimal atau AKM terdiri dari 2 bagian, yakni asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara asesmen numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Ya. Sementara petunjuk
Dan teknis pelaksanaan asesmen nasional itu akan berbasis pada komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Sementara peserta AKM ya, itu terdiri dari seluruh satuan pendidikan, sekalipun tidak semua murid, pemilihan sampel secara asal. Sementara jadwal pelaksanaan AN ya, itu untuk SD atau MI dan paket A atau ULA itu tes literasi terdiri 75 menit, tes numerasi terdiri 75 menit. Sementara untuk tingkat SMP, MTS dan paket B atau BUSA, tes literasi terdiri dari 90 menit, tes numerasi juga 90 menit. Dan SMK, SMA, dan MA dan paket C atau Ulia, survei karakter 30 menit dan survei lingkungan belajar juga 30 menit. Tahapan penguasaan kompetensi ada 4, yakni terdiri dari perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Yakni yang pertama, perlu intervensi khusus terdiri dari kebutuhan, struktur pembelajaran, cara formal dan informal, dan pendekatan. Sementara dasar, yang kedua itu dasar, kebutuhan yaitu secara formal dan informal, struktur pembelajaran secara pendekatan. 3, cakap yang terdiri dari kebutuhan, secara formal dan informal, struktur pembelajaran pendekatan, dan mahir terdiri dari kebutuhan, cara formal dan informal, sementara struktur pembelajaran pendekatan. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dan ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Yakni dilihat dari susunan yang berikut. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi terdiri dari berpusat pada kebutuhan. 2, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. 3, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 4, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan 5, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Dalam pembelajaran berbasis konten terdiri dari 1, berpusat pada materi pembelajaran. 2, belajar untuk cakupan materi. 3, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. 4, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. 5, orientasi pada nilai akhir. Selanjutnya adalah segitiga belajar. Segitiga belajar terdiri dari kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dalam kurikulum terdiri dari seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Dan dalam pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan dalam asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Dalam tahapan asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ibu Bapak Guru yang kami hormati, demikian pemaparan dari AKM yang telah kami sampaikan, semoga dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.